Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10 akuntansi 4 akan melakukan wawancara seputar pemilih calon ketua OSIS di SMK Negeri 1 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Maulida dari kelas 10 akuntansi 4. Dan di sini saya akan mewawancarai teman saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nova Avania dari kelas 10 jurusan Manajemen Perkantoran 2. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Lumayan menarik karena adanya sesi tanya jawab yang menegangkan. Terus seru juga bisa belajar keberanian berbicara di depan publik seperti kakak kandidat OSIS kemarin. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Saat kampanye, siswa yang antusias untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Menurut kakak, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Dan apakah visi misi tersebut mengapa disukai? Kak dengan saya. Visi misinya mewujudnya OSIS SMK Negeri 1 Jombang sebagai wadah bagi seluruh siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga membentuk siswa yang cerdas, berprestasi, dan mampu menjaga nama baik SMKN 1 Jombang. Visinya menciptakan lingkungan kerja yang mampu membentuk program pelajar Pancasila, menjalankan mengoptimalkan proses program kerja pengurus OSIS SMKN 1 Jombang dengan segala kreativitas, inovasi, dan kerja keras yang berdampak maksimal bagi seluruh siswa. Membangun kerjasama yang kolaboratif dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas prestasi, meningkatkan sikap mental disiplin positif di lingkungan SMKN 1 Jombang. Alasannya saya memilihnya karena visi misi tersebut bertujuan untuk pendidikan dan terlihat lebih meyakinkan bagi saya. Lalu, apa dasar kakak dalam memilih calon ketua OSIS? Karena terlihat lebih tegas saat mengambil keputusan dan terlihat mampu mengemban tanggung jawab yang besar dan tidak akan lalai dari tugasnya. Jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tahu bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda dan setiap orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap pendapat yang ada dan jangan sampai perbedaan pendapat ini menjadikan permusuhan dan akhirnya terpecah belah. Jadi, sikap saya akan menerima, menghormati setiap pendapat yang ada dan tetap tenang. Jika ada pendapat yang menurut saya kurang cocok, maka saya akan tetap menghargai pendapatnya dan memilih pilihan yang terbaik sesuai dengan Baik, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung sering lalu menarik dan efektif? Ya, karena untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar proyek yang dilakukan secara berlanjutan pada kurun waktu tertentu. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Menurut kakak, apa yang mendukung visi misi paling Oh iya berarti itu loh. untuk profil pelajar? Apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Alasan saya memilih keduanya adalah karena dari visi misinya terdapat menciptakan lingkungan belajar yang mampu membentuk pelajar Pancasila. Jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana menyelesaikannya? Pendapat saya yaitu kita harus melakukan musyawarah untuk menentukan mufakat. Terima kasih. Mei, aku mau wawancara dong, boleh nggak? Boleh. Menurut Meme, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Cukup menarik karena saya bisa mengamati mana kandidat yang memiliki visi misi menarik. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Menurut saya, hal yang paling berkesan adalah ketika setiap kandidat menyampaikan alasan menjadi ketua OSIS. Menurut Meme, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Apakah visi misi tersebut mengapa disukai? Kak Meme
disukai? Ya, karena itu. Apa landasan Meme memilih calon ketua OSIS? Keinginan sendiri dan wajib memilih. Jika dalam suatu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu bagaimana cara menyelesaikannya? Menurut pendapat saya, hal seperti itu wajar karena setiap orang bebas memilih sesuai keinginan. Cara menyelesaikannya yaitu dengan dibicarakan secara baik-baik agar tidak berselisih secara terus-menerus. Oke, terima kasih Meme dapat diwawancara. Ya, sama-sama. Permisi, boleh wawancara sebentar? Boleh. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Cukup menarik karena saya bisa mengamati mana kandidat yang memiliki visi misi yang baik. Selanjutnya, apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Menurut saya hal yang paling berkesan adalah ketika setiap kandidat menyampaikan alasan menjadi ketua OSIS. Menurut kakak, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Kak Dewi Mei Wulansari. Apa landasan kakak memilih ketua OSIS? Keinginan sendiri dan wajib memilih. Yang terakhir, jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana menyelesaikannya? Menurut pendapat saya, hal seperti itu wajar karena setiap orang bebas memilih sesuai keinginan masing-masing. Cara menyelesaikannya yaitu dengan bicarakan secara baik-baik agar tidak berselisih secara terus-menerus. Oke, terima kasih kak. Siap, ya kak. Aku mau tanya terus seputar kampanye calon OSIS Kak, apakah kampanye secara langsung dari Senin menarik dan efektif sih? Ya sebenarnya cukup menarik dan efektif karena siswa terlibat secara langsung dalam proses pemilihan ketua OSIS sehingga mereka bisa lebih berperan dan meningkatkan keikutsertaan siswa dalam pemilihan, memastikan pemilihan ketua OSIS yang transparan. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Pada proses kampanye kemarin, yang paling berkesan adalah rasa antusiasme seluruh siswa dan sesi tanya jawab oleh kandidat ketua OSIS dan siswa-siswi. Menurut kakak, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Apakah visi misi tersebut kenapa? Sebenarnya ketiganya memiliki visi misi yang cukup menarik dan juga cukup ya bagus lah ya. Cuma dari yang akan saya tonjolkan yaitu visi misi dari Kak Jime, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mampu membentuk profil pelajar Pancasila dan meningkatkan sikap mental disiplin di lingkungan SMK Jombang. Alasannya karena visi misi tersebut memunculkan rasa optimisme akan kualitas pendidikan yang akan dihasilkan oleh SMKN Jombang. Karena sekolah yang berkomitmen untuk membentuk profil pelajar Pancasila dan meningkatkan sikap mental disiplin tentu akan menghasilkan lulusan yang beradab dan moral yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, saya akan bertanya kepada kakak. Apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Satu, memiliki karakter yang kuat dan tegas dalam mengambil keputusan bertanggung jawab. Nomor dua, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan membina hubungan dengan orang lain dengan baik. Nomor tiga, memiliki visi misi yang jelas dan sesuai arah dalam mengelola sekolah. Jika dalam satu kelas ada pemilihan yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana penyelesaiannya? Menurut pendapat saya, yaitu dengan saling berkomunikasi secara baik dan membangun pemahaman bersama tentang masing-masing visi misi calon peserta serta membahas visi-visi dari setiap calon peserta yang rinci, sehingga setiap pihak bisa memahami pandangan setiap calon secara baik dan saling menghargai serta menghormati pendapat yang berbeda. Ya, terima kasih ya sudah selesai.
boleh bertanya tidak? Boleh. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Ya, menarik dan kreatif karena kampanye yang diselenggarakan mudah dalam memahami visi misi yang disampaikan oleh kandidat ketua OSIS dan sangat menarik visi misi yang disampaikan oleh kakak-kakak tersebut. Juga rancangan acara kampanye yang diselenggarakan sangat runtun dari awal acara hingga akhir acara. Pertanyaan nomor 2. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Proses yang paling berkesan pada kampanye itu adalah sesi tanya jawab yang dibuka oleh kandidat ketua OSIS sehingga apa yang perlu ditanyakan bisa terjawab dengan lancar tanpa ada kejanggalan atau rasa penasaran yang ingin ditanyakan kepada para kandidat ketua OSIS. Dan menurut kakak, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Apakah visi misi tersebut mengapa disukai? Menurut saya, kandidat ketua OSIS yang memiliki visi misi yang paling disukai yakni Kak Dwi Mei Wulansari dalam penyampaian visi misi serta janji-janji atau dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh yang bertanya sangat tegas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa tergambar pada diri Kak Dwi Mei Wulansari. Apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Diharapkan ketua OSIS dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswi serta untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan siswa yang sesuai dengan visi misi sekolah. Pertanyaan terakhir, jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana menyelesaikannya? Kita hendaknya memiliki prinsip pada diri sendiri bahwa pendapat setiap orang akan berbeda dengan pendapat kita. Orang lain memiliki pendapat yang berbeda karena menurut orang lain mana yang menurutnya baik, mana yang menurutnya buruk. Yang dapat memahami hanyalah diri sendiri. Terima kasih Kak sudah berpartisipasi menjawab pertanyaan. Iya, sama-sama. Kakak boleh bertanya, Kak? Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apa alasannya? Menurut saya kampanye Senin lalu itu menarik dan efektif karena kegiatan kemarin itu kakak calon ketua OSIS cara menjelaskan visi misinya dengan jelas sehingga semua siswa kelas 10 dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh kakak atau ketua OSIS. Apa yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Pemilihan ketua OSIS ini cukup berkesan karena sebelum pencoblosan 3 calon yang bertarung yaitu Kak Dwi Mei Wulansari, Kak Fedi, dan Kak Oktavia Tiara melakukan orasi serta menyampaikan visi dan misi yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depan dalam memimpin OSIS. Menurut kakak, siapa yang memiliki visi misi yang paling disukai? Menurut saya pribadi, visi misi yang saya sukai adalah visi misi Kak Mei karena visi misinya sangat menarik dan kelompok kita tertarik dengan visi misinya yang telah dipaparkan oleh kakak calon ketua OSIS tersebut. Apakah visi misi tersebut? Bisa dijelaskan? Visi terwujudnya OSIS SMK Negeri 1 Jombang sebagai wadah bagi seluruh siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terwujudnya siswa yang cerdas berprestasi dan mampu mengharumkan nama baik SMK Negeri 1 Jombang. Untuk misi menciptakan lingkungan belajar yang mampu membentuk profil belajar Pancasila, menjalankan dan mengoptimalkan program kerja pengurus OSIS SMK Negeri 1 Jombang dengan segala kreativitas, inovasi dan kerja keras yang berdampak maksimal bagi seluruh siswa. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang kolaboratif dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas prestasi dan meningkatkan sikap mental disiplin positif di lingkungan SMK Negeri 1 Jombang. Mengapa itu disukai? Sama juga ya? Karena visi misinya sangat menarik dan kelompok kita tertarik dalam visi misi yang telah dipaparkan oleh kakak calon ketua OSIS. Apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Yaitu ketua OSIS memiliki sikap yang peduli kepada siswa atau siswi yang baik dan dapat berpengaruh positif terhadap pola pikir siswa atau siswi dan memberikan tugas sesuai visi dan misi. Jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana menyelesaikannya? Pendapat saya dengan musyawarah sehingga mereka yang terlibat konflik dapat berpikir saling menghargai pendapat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Rahma Maulida dari kelas 10 akuntansi 4. Di sini saya akan mewawancarai teman saya, Natalia Putri dari LTP.
Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Ya, karena calon ketua OSIS memaparkan visi dan misinya dengan jelas dan menjadi daya tariknya sendiri. Lalu, apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Sesi tanya jawabnya sih yang diberikan oleh siswa. Siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Apakah visi misi tersebut dan mengapa ia disukai? Menurut saya, visi dan misi yang saya sukai adalah misi dan visinya Kak Jimei. Karena visi dan misinya menuju ke perkembangan sekolah dan untuk memajukan kegiatan yang ada di sekolah. Apa alasan kakak dalam memilih calon ketua OSIS? Karena memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, disiplin, dan serta bertanggung jawab. Jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu dan bagaimana penyelesaiannya? Menurut saya dengan didiskusikan kembali mau pilih yang siapa sampai satu kelompok setuju semua dan itu yang dipilih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Ayu, izinkan kelompok kami mewawancarai Bu Ayu untuk tugas P5 kami. Menurut Ibu, apa manfaat kampanye calon ketua OSIS bagi demokrasi di sekolahan ini, Bu? Oke, sebenarnya kalau kampanye sendiri itu kan pasti dilakukan ya oleh calon ketua OSIS. Tujuannya untuk apa? Ya sudah pasti untuk menarik teman-teman untuk memilih biar dia itu jadi ketua OSIS nantinya seperti itu. Lah manfaatnya apa? Ya sudah pasti tadi satu dia untuk menarik perhatian. Jadi kalau semisal dikaitkan juga dengan demokrasi ya biar kalian yang memilih itu tidak sembarang memilih. Jadi kalian sesuaikan dengan visi misi yang sudah disampaikan. Jadi tidak asal memilih. Jangan sampai kalian memilih itu hanya berdasarkan oh yang ini baik, oh yang ini cakep lah. Jangan sampai hanya seperti itu ya. Di sini juga kan seperti yang kalian tahu calon ketua OSISnya kan ada yang cowok ya. Mungkin nanti milihnya wah Mas Iki kok cakep sekali, kok ganteng lah. Jangan sampai seperti itu. Jadi biar kalian tetap bisa memilih sesuai dengan visi misi yang ada. Jadi kalian memilihnya itu memang tepat, tidak akan salah sasaran gitu. Dan juga apa sih yang harus dilakukan oleh siswa untuk kampanye ini supaya menambahkan pengetahuan dan keterampilan di sekolah ini? Jadi kalau untuk yang pertanyaan nomor 2 berarti ya memang harus benar-benar diperhatikan. Kalau semisal memilih sesuai dengan visi dan juga misinya, dilihat apakah visi misinya nanti sesuai dengan keberlangsungan yang ada di sekolah ini. Mungkin ada yang visi misinya terkait ekstrakurikuler atau untuk memajukan sekolah, atau ada juga yang ketiga kalau nggak salah itu tentang kewirausahaan ya. Nah kalau semisal kalian memilih sesuai dengan visi misinya, berarti kan nanti kalian pilih misalkan yang nomor 3 atau mungkin yang nomor 1 atau nomor 2, itu kan terserah kalian ya. Nah kalau kalian sudah memilih sesuai dengan visi misinya, nantinya kalian akan lebih paham juga, oh ternyata visi dan misi kakak nomor 1, kakak nomor 2, kakak nomor 3 ini kalau semisal dikaitkan dengan kehidupan di sekolah itu apa. Nah itu harus dilihat juga, jadi nggak sembarangan pilih. Kalau bagi Bu Ayu nih, apa pesan Ibu untuk para calon ketua OSIS dan juga para peserta pemilihnya ini, Bu? Kalau untuk ketua OSIS ya, calon-calonnya calon 1, 2, 3 yang pasti nanti kalau semisal sudah terpilih, maka ya silahkan jalankan visi misi yang sudah kalian buat itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian memberikan janji saja gitu ya. Jadi memang harus ada aksi nyatanya, harus ada perbuatan dari apa yang sudah kalian janjikan. Kalau untuk teman-teman pemilih seperti kalian siswa-siswi kelas 10, 11, 12, ya pilihlah sesuai dengan visi misi yang tepat. Jadi jangan sampai kalian itu asal dalam memilih, biar nantinya
ya sekolah ini OSIS-nya tetap berjalan dengan baik. Jadi kalau semisal visinya bagus, misinya bagus, pilihlah yang memang menurut kalian itu baik. Jadi jangan sampai kalian milihnya cuma gara-gara dia baik, dia cakep lah, jangan sampai seperti itu. Jadi sesuaikan dengan visi misi. Terima kasih Bu Ayu telah membantu keberlangsungan tugas kami. Sekian hasil wawancara Dari kelompok kami, Bersama kelas 10 siswa-siswi SMK Negeri 1 Jombang. mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.